kita masuk materi pelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absensi dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aidil Latif, Aldi Martianto, Aldino, Andi Nini, Nurmiati, Rehan, Tiara, Ica Saputra. Oh, Ica sakit ya? Ya, kita doakan supaya teman kita Ica segera sembuh dan bisa bergabung bersama kita di sini untuk bersama-sama belajar di sekolah. Anak-anak kayaknya tegang ya hari ini. Kita senam Abita dulu. Silakan ke kelas. Abita. Seperti itu. Jadi anak-anak, hari ini kita akan masuk materi baru. Sebelumnya, Ibu mau tahu dulu apakah teks yang minggu lalu kita pelajari masih kalian ingat atau sudah lupa? Nah, kalimat seperti ini ya. Dalam teks prosedur itu, masukkan minyaknya setelah di atas wajan. Kemudian bumbu halusnya tak lupa dimasukkan pula. Itu kalimat apa itu dalam teks prosedur? Siapa yang bisa jelaskan? Itu masuk di langkah apa itu dalam teks prosedur? Langkah-langkahnya di teks eksplanasi pun ada langkah-langkahnya. Hanya saja yang membedakan bahwa dalam teks prosedur itu adalah langkah-langkah dalam tahap pembuatan sesuatu sehingga berhasil. Kalau dalam teks prosedur yang akan kita bahas di sini adalah membahas tentang langkah-langkah kejadian suatu fenomena. Siapa yang sudah pernah mengalami yang namanya banjir? Jadi kalau misalkan ada banjir, itu apa penyebabnya? Mengapa terjadi banjir? Bagaimana banjir itu terjadi? Dan apa akibatnya terhadap manusia dan lingkungan? Itu akan kita bahas dalam teks eksplanasi. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu, IKD-nya itu adalah mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Dari pembelajaran kita, jadi dari pembelajaran ini diharapkan Anda semua setelah mempelajari teks eksplanasi khususnya di analisis struktur dan kebahasaannya, Nanda akan bisa mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan menelaah teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan dengan rasa tanggung jawab. Ya, seperti itu. Jadi sebelumnya itu Ibu akan memperlihatkan dulu tentang struktur teks eksplanasi itu. Kalau teks prosedur kemarin juga ada strukturnya, itu juga sudah dijelaskan bahwa sebenarnya ada keterkaitan antara langkah-langkah di teks prosedur dan langkah-langkah yang ada di eksplanasi. Hanya saja di teks eksplanasi ini yang akan kita bahas tentang peristiwa, langkah-langkah peristiwa atau fenomena itu terjadi. Ya, jadi bukan tentang pembuatan nasi goreng atau bagaimana cara memuluskan wajah untuk perempuan, bukan seperti itu ya, tetapi kita berbahas tentang fenomena alam. Sengaja Ibu berikan teks yang beragam seperti ini supaya menstimulus anak-anak, memancing kalian untuk bisa lebih fokus di gambar atau di teks yang berwarna kuning ini menyajikan tentang apa. Pun di warna merah menyajikan tentang apa, di hijau menyajikan tentang apa. Sebelumnya itu Ibu bertanya, apakah ada pertanyaan sampai di sini sebelum Ibu lanjut? Struktur eksplanasi itu harus ada, Bu? Iya, apakah struktur teks eksplanasi itu harus ada? Iya. Iya, harus ada. Sekarang Ibu bagi kelompok. Silakan duduk berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Silakan bentuk kelompok.
tugasnya supaya nanti ada Nanda berikan pendapat, misalkan ada temannya yang lemah di bagian kebahasaan, nanti bisa dibantu. Jadi tugas kelompok ini itu bertujuan untuk saling sharing atau saling bantu dalam pemahaman kalau misalkan ada yang lemah di bagian mana, ada temannya yang menambahkan. Seperti itu ya. Jadi nanti tidak boleh hanya berpangku tangan. Semua anggota dalam kelompok itu harus aktif. Semua harus menulis jawabannya di buku. Ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang aktif, itu nanti nilainya tidak akan sama dengan temannya yang aktif. Ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di bagian tugas kelompok. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, boleh diangkat tangannya. Nanti ibu mendekat ke kelompok kalian. Nah, jadi setelah buat jawaban yang ada di LKPD, sekarang saatnya setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok berapa dulu yang mau tampil? Saya, Bu. Iya, kelompok 1. Yang lain silakan menyimak, kemudian berikan tanggapan nanti ke kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Fenomena alam banjir. Banjir bandang merupakan banjir yang besar yang datang dengan tiba-tiba, mengalir dengan deras, juga menghanyutkan benda-benda besar. Banjir bandang juga disebut dengan air bah. Banjir ini mengakibatkan berbagai masalah, dari sosial hingga ekonomi, merusakkan berbagai fasilitas maupun sarana prasarana yang dilewatinya. Yang kedua yaitu proses kejadian. Proses kejadian yaitu penyebab utama banjir bandang adalah terjadinya orografi. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap dan bergerak secara horizontal. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Mereka sudah mengklasifikasikan struktur teks eksplanasi itu. Nah, di kelompok yang lain, jika ada yang perlu ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1, silakan tunjuk tangan. Ada? Ya. Silakan. Pertanyaan saya untuk kelompok Buka bil maskernya. Pertanyaan saya untuk kelompok 1, mengapa kelompok Anda tidak menulis ulasan? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Silakan di kelompok 1 ditanggapi pertanyaan temannya. Karena menurut kelompok kami, ulasan adalah hal yang tidak wajib dalam struktur teks eksplanasi, dan dalam teks banjir, penulis tidak menuliskan ulasannya. Ya. Coba dalam teks banjir ini, khusus dalam teks banjir ini, si penulis tidak menuliskan ulasan dari teks eksplanasi. Jadi benar yang disampaikan oleh temanmu dan ibu juga sudah jelaskan di awal bahwa dalam teks eksplanasi itu sebenarnya kalau memiliki 3 struktur itu akan jauh lebih bagus. Tetapi kalau si penulis tidak menuliskan ulasannya pun masih boleh dikatakan sebagai teks eksplanasi. Ya, jadi berikan aplaus untuk semua kelompok. Ibu sangat senang kalau siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Jadi sekarang itu bukan hanya guru ya. Sebenarnya sekarang guru hanya sebagai fasilitator, menyediakan tempat, memberikan KD dan IPK untuk memberikan kalian waktu dan ruang untuk bisa mencari informasi yang
lebih bagus lagi sehingga pengetahuan kalian semakin. Pelajaran kita hari ini bagaimana menurut kalian? Apakah ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya? Ada. Siapa yang bisa memberikan satu pernyataan? Apa manfaat dari mempelajari teks eksplanasi ini? Angkat tangannya. Siapa? Ya, buka maskernya. Manfaat mempelajari teks eksplanasi memberikan informasi tentang penjelasan peristiwa yang biasa terjadi di sekitar kita. Iya, jadi dalam teks eksplanasi itu karena berisi informasi, jadi si penulis atau si pembaca bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Utamanya karena fenomena alam, membahas tentang banjir, membahas tentang longsor, membahas tentang tsunami dan sebagainya, itu akan memberikan pengetahuan kita. Juga bisa memberikan pula manfaat supaya kita bisa menghindari yang namanya banjir. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. 2. Teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur, yaitu identifikasi, fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. 3. Dalam teks eksplanasi terdiri dari 2 konjungsi, yaitu koordinatas dan kronologis. Kronologis. Ya, jadi temannya sudah menyimpulkan. Jadi dalam refleksi pembelajaran teks eksplanasi hari ini kita berpusat kepada menelaah struktur dan kebahasaannya. Tadi strukturnya sudah dibacakan oleh temannya bahwa struktur teks eksplanasi ada 3. Jadi semoga pelajaran hari ini ada manfaatnya dan menjadi pelajaran yang bermakna. Jadi pelajaran hari ini Ibu anggap selesai. Kemudian pelajaran kita minggu lalu masih tentang teks eksplanasi, tetapi dengan unsur keterampilan. Karena hari ini adalah unsur pengetahuan, sekarang kita unsur keterampilan, yaitu membuat atau menulis teks eksplanasi. Sebelum Ibu akhiri, silakan ketua kelas berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Iya, jadi sangat pentingnya lagi ingatkan, tetap jaga kesehatan, patuhi prokes supaya pandemi ini cepat berakhir. Kemudian kita bisa kembali hidup normal, utamanya pada proses pembelajaran. Sekarang sudah alhamdulillah kita mengadakan luring, tetapi dengan batas tertentu. Semoga dengan menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga kita akan memutus mata rantai COVID-19. Jadi semoga kita selalu sehat, selalu bersyukur, dan tak lupa untuk selalu menjaga jarak, tidak berkerumun di keramaian. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.